Assalamualaikum, saya Listia Setiawati dan rekan saya, Syarif serta Afif Rifai Kusnanto akan menjelaskan tentang model penilaian otentik arah kurikulum 2013. Pengertian penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Surhadi 2004-172. Hakikat penilaian pendidikan menurut konsep authentic assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Hal ini supaya guru bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Definisi dan makna asesmen otentik. Asesmen otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Dalam kehidupan akademik keseharian, rasa asesmen otentik dan penilaian otentik sering dipertukarkan, akan tetapi rasa pengukuran atau pengujian otentik tidak lazim digunakan. Dalam American Library 1996, Association Assessment Otentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dengan pembelajaran. Dalam Newton Public School 1998, asesmen otentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. Asesmen otentik dan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Asesmen otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual. Mungkin peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik. Karenanya, asesmen otentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Asesmen otentik dan belajar otentik. Asesmen otentik mengharuskan proses belajar yang otentik pula. Menurut Ormiston, 1995, belajar otentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Asesmen semacam ini cenderung berfokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual yang memungkinkan mereka secara nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang dimilikinya. Contoh, asesmen otentik antara lain keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi, dan bermain peran, portofolio, memilih kegiatan yang strategis, serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Beberapa teknik penilaian asesmen otentik. Pengukuran langsung, keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. B. Penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks.
C. Analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Pentingnya asesmen otentik. Tujuan data asesmen otentik menentukan kelayakan akuntabilitas, implementasi kurikulum, dan pembelajaran di kelas tertentu. Karakteristik penilaian otentik. Beberapa karakteristik penilaian otentik menurut Santoso 2004 adalah sebagai berikut. A. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. B. Penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata. C. Menggunakan berbagai macam instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. D. Penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Sedangkan Nur Hadi 2004-173 mengemukakan bahwa karakteristik authentic assessment adalah sebagai berikut. A. Melibatkan pengalaman nyata, involves real world experience, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. C. Mencakup penilaian pribadi dan refleksi. D. Yang diukur keterampilan dan performance, bukan mengingat fakta. E. Berkesinambungan. F. Terintegrasi. G. Dapat digunakan sebagai umpan balik. H. Kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. 2. Tujuan penilaian otentik. Tujuan penilaian otentik itu sendiri menurut Santoso 2004 adalah untuk A. Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. B. Menentukan kebutuhan pembelajaran. C. Membantu dan mendorong siswa. D. Membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. E. Menentukan strategi pembelajaran. F. Akuntabilitas lembaga. Dan G. Meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip penilaian otentik. Menurut Santoso 2004, prinsip dari penilaian otentik adalah sebagai berikut. A. Keeping track, yaitu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. B. Checking up, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik. C. Finding out, mendeteksi kesalahan-kesalahan penyebab terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. D. Summing up, atau mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Yang keempat, prinsip-prinsip dan pendekatan penilaian dalam kurikulum 2013. Prinsip yang harus diperhatikan oleh guru pada saat melaksanakan penilaian untuk implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, dan edukatif. Pendekatan penilaian menurut kurikulum 2013. Menurut kurikulum 2013, penilaian yang dilakukan harus menggunakan pendekatan-pendekatan berikut. 1. Acuan patokan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada aspek penilaiannya. Maka semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. 2. Ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar menurut kurikulum 2013 ditentukan sebagai berikut. Untuk KD pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 dinyatakan belum tuntas belajar itu untuk menguasai kompetensi dasar yang dipelajarinya bila menunjukkan indikator nilai kurang dari 2,66 dari hasil tes formatif. B. Untuk KD pada KI 3 dan KI 4, siswa dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai kompetensi dasar yang dipelajarinya
apabila menunjukkan indikator nilai lebih dari sama dengan 2,66 dari hasil tes formatif. Dan C. Untuk KD pada KI 1 dan KI 2, ketuntasan siswa dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI 1 dan KI 2 untuk seluruh mata pelajaran, yakni jika profil sikap siswa secara umum berada pada kategori baik, B. Menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan. 5. Cakupan penilaian otentik. Terdapat 3 aspek penilaian otentik, yaitu kognitif, kepandaian, afektif, sikap, dan psikomotorik. A. Kognitif. Aspek ini berhubungan dengan pengetahuan individual atau kepandaian dan pemahaman yang ditunjukkan dengan siswa memperoleh hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan. B. Afektif. Komponen penilaian sikap pada siswa meliputi emosi, konsistensi, target atau tujuan, dan ketertarikan atau minat. Indikator yang dapat digunakan: 1. Skala sikap, misalnya baik, tidak baik. Dan skala minat, misalkan tertarik, tidak tertarik, dan sebagainya. Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan teknik skala, metode observasi, dan respon psikologi. C. Psikomotorik. Penilaian psikomotorik merupakan bentuk pengukuran kemampuan siswa yang meliputi otot, kemampuan bergerak, manipulasi objek, dan koordinasi otot saraf. Contoh, penilaian ini misalnya pada kemampuan otot kecil, misalnya mengetik, atau otot besar, misalnya melompat. Contoh yang termasuk aktivitas motorik seperti pendidikan fisik, menulis tangan, membuat hasil karya kerajinan, dan lain-lain. Karakteristik penilaian menurut kurikulum 2013. Yang pertama, belajar tuntas. Pada kategori pengetahuan dan keterampilan, kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4, siswa tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Yang kedua, otentik. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar siswa, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Yang keempat, berdasarkan acuan kriteria. Siswa tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya, ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Yang kelima, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Pelaksanaan penilaian otentik untuk meningkatkan prestasi siswa. 1. Pelaksanaan penilaian otentik. Pada pelaksanaannya, penilaian otentik ini dapat menggunakan berbagai jenis penilaian, di antaranya sebagai berikut: tes standar prestasi, tes buatan guru, catatan kegiatan, dan lain-lain. Dasar-dasar penilaian prestasi siswa. Menurut Nur Hadi, hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar penilaian prestasi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek atau kegiatan laporannya. Yang kedua, hasil tes tertulis seperti ulangan harian, ulangan semester, atau ulangan akhir jenjang pendidikan. C. Portofolio. Kumpulan karya siswa selama 1 semester atau 1 tahun. Dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bentuk jenis-jenis untuk operasional asesmen otentik. O'Malley and Peirce 1996
menyatakan bahwa penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang menunjukkan pembelajaran siswa yang berupa pencapaian, motivasi, dan sikap yang relevan dalam aktivitas kelas. Penilaian performance merupakan bentuk penilaian yang membangun respon siswa, misalnya berbicara atau menulis. B. Penilaian kinerja asesmen otentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang dinilai. Penilaian proyek penelitian merupakan kegiatan penelitian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode waktu tertentu. D. Portofolio merupakan sistem pengumpulan hasil kerja siswa yang dianalisis untuk menunjukkan kemajuan belajar siswa dalam jangka waktu tertentu. E. Penilaian diri sendiri merupakan kunci dalam penilaian otentik dan dalam pengaturan pembelajaran diri, karena motivasi dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan dengan tujuan spesifik. F. Penilaian tertulis. Meski konsepsi asesmen otentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis, tetapi Kemendikbud menilai penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.